Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MG dan Misbah Munir akan mempresentasikan tentang Learning Journal agenda kedua di hari kedua dengan topik utama berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten sesuai dengan nilai-nilai berakhlak pada ASN. Di hari kedua, terdapat sisa penjelasan tentang berorientasi pelayanan yang membahas tentang keterlibatan masyarakat dalam peningkatan pelayanan prima. Hal ini bisa terwujud apabila terdapat unsur seperti penyusunan kebijakan yang matang, penyusunan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, dan adanya penyampaian serta pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Ini adalah materi terakhir tentang berorientasi pelayanan. Sehingga core values ASN berikutnya adalah akuntabel. Hal ini berkaitan erat dengan integritas seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Salah satu hal yang perlu diandalkan dari nilai ASN adalah akuntabilitas, yang mana diartikan sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Transparansi atau kejelasan akan suatu hal dan tanggung jawab seseorang terhadap jabatannya itu akan menjadi titik tolak dari seberapa berharga atau seberapa baik seorang ASN. Ini tentu tidak luput dari yang namanya godaan, dari hal yang sifatnya kecil hingga besar. Untuk bisa menanamkan jiwa akuntabel yang identik dengan jiwa yang bersih dan anti korupsi adalah adanya mental melayani yang harus dimulai dari diri sendiri agar mampu memberikan pengaruh kepada komunitas yang lebih besar atau kolega di lingkungan kerja masing-masing. Aspek-aspek akuntabilitas meliputi pada sebuah hubungan, orientasi pada hasil, kemudian ada yang membutuhkan adanya laporan, membutuhkannya adanya semacam perwujudan dari kinerja. Jadi di sini sebenarnya ada empat aspek-aspek akuntabilitas yang memiliki maknanya masing-masing. Untuk bisa memahami lebih jauh, kita lanjut saja kepada tingkatan akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal yang dimaknai sebagai mental melayani. Jikalau berupa individu, maka keinginan seseorang untuk bersikap idealis dan tidak terlibat terhadap praktek korupsi itu dipengaruhi oleh lingkungan kerja, yang mana akan mengarah kepada tingkatan kelompok hingga instansi atau organisasi sampai kepada yang terakhir adalah stakeholder, yang dapat kita artikan sebagai tingkatan paling tinggi karena melibatkan berbagai macam instansi baik yang ada di dalam satu region ataupun satu bidang maupun yang berbeda bidang. Mekanisme akuntabilitas mengandung dimensi. Yang pertama adalah kejujuran dan hukum, yang kedua proses, yang ketiga program, dan yang keempat adalah kebijakan. Untuk menciptakan lingkungan akuntabel, maka ada 9 buah hal yang perlu dipastikan keoptimalannya, yakni bagaimana kepemimpinan dari atasan kita, berikutnya adalah seberapa transparan pelaporan suatu kegiatan, yang ketiga adalah integritas suatu SKPD, yang keempat adalah tanggung jawab setiap personal pegawai, yang kelima adalah keadilan, yang keenam itu adalah kepercayaan, yang ketujuh keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang kedelapan adalah kejelasan dari tindak tanduk seseorang, dan yang kesembilan adalah konsistensi dalam melaksanakan tugas sesuai amanat yang diberikan. 5 langkah membuat framework akuntabilitas dimulai dengan penentuan tujuan dan tanggung jawab, hingga pada akhirnya dapat direncanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga implementasinya bisa terlaksana. Lalu didapatkan laporan secara lengkap agar bisa dievaluasi dan diperbaiki. Dalam melaksanakan pekerjaan secara ideal, maka kadang terdapat konflik kepentingan. Ada 2 aspek, yakni yang berkaitan dengan keuangan, yakni penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana peralatan atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi.
ini identik dengan gratifikasi. Yang kedua adalah non-keuangan, yakni penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain. Hal ini tidak berkaitan dengan harta secara langsung, hanya saja kesinambungan dengan kepentingan orang tertentu dan masih berkaitan dengan gratifikasi. Berikutnya kita masuk ke sesi yang berbeda, nilai kompeten pada ASN. Seperti yang diprediksi, Indonesia akan mencapai bonus demografi di tahun 2045. Suatu kondisi di mana banyak orang usia produktif membludak sehingga memperbesar peluang untuk memajukan perekonomian negara atau meningkatkan sumber daya manusia. Ini hanya bisa diwujudkan salah satunya dengan adanya istilah Smart ASN yang dapat kita maknai sebagai ASN yang berintegritas, punya nasionalisme yang tinggi, profesional, berwawasan global, ahli dalam IT dan bahasa asing, bersikap ramah, kemudian pandai dalam bergaul ataupun membawa diri, serta bisa menggodok diri dan lingkungannya agar menjadi insan yang lebih baik dengan tujuan birokrasi berkelas dunia. Dengan demikian, kompeten itu dapat kita artikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang itu cukup ahli ataupun mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang. Ini dapat kita ambil 3 poin, yakni mengembangkan kompetensi, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas terbaik. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan salah satu cara, yakni adanya sistem merit. Sistem yang memberikan kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan kompetensinya jikalau hanya dia punya kualifikasi dan keahlian yang mumpuni. Dengan demikian, orang yang memiliki jabatan adalah orang-orang yang mampu mengampu jabatannya. Ini adalah skema singkat mengenai pengelolaan kapasitas ASN. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah kompetensi ASN secara rinci. Yang pertama adalah kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua, kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan, serta kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus di hari kedua, agenda 2, terdapat tugas kelompok dan tugas individual. Tugas kelompoknya itu ada membuat poster tentang seorang ASN yang menerapkan nilai berakhlak, sedangkan tugas individualnya adalah membuat learning journal untuk nanti diupload di akun media sosial. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.